Hai, saya Dr. Gigi Dea. Saya Dr. Sandra. Kita dari Dokter Tanpa Stigma. Dokter Tanpa Stigma adalah satu gerakan upaya menghapuskan stigma negatif antara tenaga medis dengan pasien, agar pasien bisa mendapatkan akses kesehatan sesuai haknya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai 3 alasan yang salah untuk perempuan memilih jadi dokter atau dokter gigi. Alasan pertama, biar gampang dapat suami. Pernah nggak sih kamu ketemu teman-teman atau waktu zaman SMA, mereka pengen jadi dokter gigi katanya biar gampang dapat pasangan. Itu tuh gue kira tuh cuma bercandaan awalnya, gengs. Lu ngalamin itu juga? Iya, tapi gue menangkapnya itu tuh kayak gue kirain tuh cuma bercandaan doang gitu loh. Karena kadang tuh bilangnya, nilai lu jelek terus gitu. Enggak, biarin aja, gue kan di sini cuma mau cari jodoh doang gitu loh. Jadi gue kira itu tuh nggak ada orang yang bener-bener, nggak ada cewek-cewek yang bener-bener masuk ke jurusan kedokteran atau kedokteran gigi itu cuma buat cari suami. Tapi ternyata ada, guys. Beneran ada. Dan banyakkan orang tua itu menyuruh anaknya biar mereka gampang dapat suami gitu, atau enggak setidaknya dapat suami yang terpandang. Ya, itu jadi kayak jurusan dokter dan dokter gigi itu buat membuka pergaulan gitu ya, supaya bergaul sama yang orang-orang kelas bergengsi gitu ya. Ya, jadi kayak kalau kita jadi dokter atau dokter gigi, kayak orang tuh ngeliatnya tuh wah. Karena memang banyak banget ya pasangan yang dokter dengan dokter, dokter gigi, atau dokter sama dokter gigi. Itu kan banyak banget. Emang ada nggak sih beneran nih orang tua tuh masukin anaknya jadi dokter sama dokter gigi tuh cuma supaya ada? Lu kira orang tua gue masukin gue karena oh my god, dapat suami yang terpandang. Sampai sekarang mau nikah dong. dan cowoknya juga bukan orang, bukan dokter, bukan dokter gigi juga. Dan maksudnya cowok gue juga biasa aja gitu. Toh kalaupun menikah, ya semua orang lu mau profesinya apa ya bisa menikah kalau lu memutuskan untuk menikah gitu kan. Iya, jadi makanya nggak deket, harus juga selalu sama yang sebidang sama kita juga. Iya, mesti. Dan itu sangat alasan yang salah, karena ketika kamu memilih dokter dan dokter gigi hanya karena kamu pengen bisa dapat suami, yang ada kamu menarik laki-laki yang patriarkis. Tapi biar nggak gitu juga itu udah salah lagi. Masa lu jadi dokter sama dokter gigi cuma iya kan? Emang udah salah banget gitu loh. Jadi seharusnya lo milih jadi dokter gigi karena emang lo suka pelajaran entah biologi atau misalkan kalau di gigi kan suka ada mekanik sedikit, suka carving, suka melukis, itu ada jiwa seninya sedikit gitu. Alasan kedua ini ada nih, yang dia bilang dia pengen jadi dokter supaya nanti bisa kerja di rumah, bisa buka praktek di rumah. Sebenarnya sih banyak kerja juga yang bisa lo kerja di rumah gitu. Sekarang. Tapi alasannya, kalau alasan kamu cuman biar bisa kerja di rumah dan bisa ngurus keluarga dan anak-anak, itu salah banget. Sebenarnya sih gue nggak masalah. Aku nggak masalah kalau kamu misalkan kamu milih di rumah karena pengen ngurus keluarga. Cuman jangan jadikan profesi itu untuk bisa mengurus keluarga. Ngerti nggak sih maksud aku? Ini tuh kayak dia tuh benar-benar menyempitkan profesi kedokteran banget sih. Sebenarnya kalau misalkan ada orang yang bilang kayak gitu tuh, gue sedikit banyak gue agak tersinggung karena profesi dokter itu kan bukan cuma bisa praktek doang ya di tempat praktek atau praktek di rumah sakit lah, atau cuma istilahnya cuma jadi dokter klinisi doang gitu loh. Karena sebenarnya profesi dokter itu variasinya sangat luas banget gitu loh. Lo bisa jadi guru, lo bisa jadi tenaga pendidik, lo bisa masuk di puskesmas atau jadi peneliti, dan banyak banget gitu loh. Harus jadi klinisi gitu. Jadi kalau misalkan membatasi ruang gerak profesi dokter, apalagi perempuan gitu, diarahinnya tuh ya udah praktek yang di rumah aja, praktek yang di dekat rumah gitu, kerja tuh nggak usah jauh-jauh gitu. Tuh rasanya tuh agak menghina ya. Iya, seolah-olah merendahkan profesi kedokteran gitu loh. Cuman buat sampingan aja. Cuma buat domestik aja gitu loh. Mungkin
mungkin gini kan sebenarnya nggak ada masalah kalau misalkan dia mau buka praktek Terus memilih untuk di rumah, mengurus ya. keluarganya gitu, gue nggak masalah. Tapi Jangan jadi itu alasan untuk memilih profesi itu gitu loh. iya, Kamu masih ada banyak profesi lain yang bisa lo lakukan dari rumah juga. iya sebenarnya jadi kan sekolah dokter itu kan lama ya dan ribet ya, mahal juga. Jadi kalau misalkan alasannya sebenarnya cuma mau biar bisa sambil ngurus anaknya, itu jualan online Juga bisa. bisa. Itu nggak perlu sampai kuliah 6 tahun kan, mengalami segala keribetan ini. Enggak, jadi gini, dokter misalkan itu kan per stase ya. Dokter gigi lebih parah lagi per kasus. Jadi kalau kamu nggak dapet kasusnya, sorry to say, kamu bisa 9 tahun kayak saya Iya, susah. iya. Gitu. Aku cuma mau bilang, kalau memang kamu pengen dekat dengan keluarga atau pengen mengurus keluarga, kita harus pastikan itu adalah kesadaran dan conscious, bukan karena disuruh suami atau karena budaya kita membiasakan bahwa perempuan tuh di rumah gitu loh. Jangan sampai kita memilih itu karena itu gitu. Kalau misalkan memang ya suami kita ternyata menghasilkan uang lebih banyak, sok monggo gitu. Tapi nggak ada salahnya juga toh kita berkarir di luar. Atau misalkan suami juga ikut berkontribusi dalam pekerjaan domestik, itu nggak masalah banget gitu. Tapi jangan jadikan itu alasan kamu memilih profesi ini gitu. Sebenarnya juga penghasilan suami harusnya nggak dimasukkan dalam pertimbangan ya, karena ini bukan soal pemenuhan kebutuhan doang gitu loh. Pekerjaan ini dan profesi ini kan harusnya jadi upaya eksistensi juga gitu loh, iya kan? Bukan cuma perkara duitnya aja, bisa aja kan kalau misalkan kita cuma kerja dokter dengan jasa dokternya gratis gitu ya kan boleh-boleh aja, itu kan bukan persoalan duitnya tapi eksistensi diri gitu loh. Iya, dan nggak masalah loh perempuan mencari eksistensi diri, bukan berarti kita pengen lebih dari laki-laki. Kita semua berhak kok mendapatkan hal yang sama apa yang laki-laki dapatkan gitu. Jadi jangan takut untuk bisa keluar dari rumah gitu, karena toh walaupun kita di rumah, kita itu juga mengalami kerentanan karena kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kapanpun dan dimana. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Ini gue tuh sering banget ditanya kenapa nggak praktek di sekitar rumah aja. Gue nggak tahu apakah mereka menanyakan pertanyaan ini juga ke anak dokter-dokter yang cowok. Iya. Ya kan? Atau misalkan anak laki-laki ini nggak sih disuruh nggak sih untuk nyari kerjaan dekat rumah aja? Iya. Gitu. Itu gue nggak tahu deh. Cuma gue sih selalu kesel ya kalau ditanyain kayak gini ya. Karena pikiran gue tuh kenapa gue harus cuma di Rumah aja. sekitaran rumah doang? Maksudnya gue mau cari pengalaman, gue mau kerja selagi gue masih muda. Gue mau mengumpulkan pengalaman untuk kerja di banyak daerah di Indonesia. Kenapa tiap kali gue mengambil keputusan untuk kerja di luar pulau, selalu pertanyaannya kok jauh banget sih? Emang nggak bisa praktek di deket rumah aja? Nggak mau perbuka praktek di rumah aja? Itu kamu wajib ya, karena kamu belum boleh praktek sendiri ya. Itu yang dinas wajib dari pemerintah itu ya, selalu kayak gitu istilahnya bahwa kita kerja jauh ya kalau wajib. Kalau kita bisa memilih, kita nggak boleh kerja yang jauh gitu. Dan seolah-olah itu makin membenarkan bahwa kewajiban perempuan itu mengurus orang tua dan mengurus anak. Sedangkan itu kewajiban setiap manusia untuk mengurus manusia lainnya, nggak hanya perempuan atau laki-laki gitu. Apalagi kalau kamu milih ini sebagai alasan biar kamu bisa jadi dokter dan bisa mengurus rumah tangga, itu namanya beban ganda. Alasan ketiga karena perempuan lebih empatik. Jadi kalau dia mengambil profesi jadi dokter atau dokter gigi itu lebih gimana ya? Lebih caring, lebih caring, ya. Terus katanya nggak galak, tapi nyatanya juga banyak kok dokter gigi perempuan yang sebenarnya malah jadi galak, lagi nggak bisa empati. Bias gender ya istilahnya ya. Termasuk di profesi kedokteran ada kayak dokter gigi juga kan. Dokter gigi mayoritas perempuan. Terus kalau spesialisasi di kedokteran itu ada spesialisasi yang didominasi
sama laki-laki, jadi anggapannya itu memang bidangnya laki-laki gitu. Ada spesialisasi yang ya memang cewek-cewek asik sini aja gitu. Jadi misalkan kayak spesialis ortopedi itu tuh dominasinya laki-laki. Jadi kalau kita yang perempuan itu kalau misalkan mau milih jadi bedah ortopedi itu kok nggak ngambil bedah plastik aja gitu ya kan, karena cewek masuknya bedah plastik gitu. Jadi kenapa ya harus ada dikotomi, harus ada pemisahan yang kayak gitu. Terus dokter obgyn gitu misalkan, urusannya padahal perempuan ya, persoalan perempuan tapi banyak kan laki-laki. Sekarang sih udah mendingan. Dokter obgyn banyak juga yang perempuan. Nah terus mulai lagi bergeser. Apakah dengan adanya dokter perempuan menjadi obgyn mereka itu lebih empati? Iya, jadi nggak tahu, mungkin kalau teman-teman mikir nggak enak kalau mau periksa kandungan itu ke dokter cowok, pilihnya ke dokter perempuan. Jangan salah. Dokter perempuan bisa lebih sadis daripada dokter laki. Jenisnya gimana Bu? Tolong ceritain. Jadi itu aneh ya, maksudnya gue ini bukan 1-2 kali doang sih gue ngedenger cerita dari pasien ya, bahwa dia kira dia mau ke dokter cewek supaya dia mendapat pelayanan yang lebih ramah dan lebih nyaman lah karena sama-sama perempuan gitu kan. Tapi ternyata tuh malah dokternya tuh lebih judes, lebih galak. Dia mau melahirkan itu begitu bentak-bentak gitu loh. Ya. Karena dia bilangnya, iya namanya melahirkan tuh memang kayak gitu, ya sakit. Saya juga ngerasain dulu. Sedih banget Gitu loh. Iya. Jadi justru sesama perempuan nggak bisa lebih empatik gitu loh ya. Nggak bisa digeneralisir juga gitu loh, tapi juga nggak bisa dijadikan patokan bahwa dokter yang perempuan itu bisa lebih empatik, bisa lebih ini. Jadi makanya seharusnya tuh nggak ada satu dikotomi dan bahwa perempuan tuh lebih empatik. Iya, nggak usah lah dibahas dengan gendernya kayak gitu. Pokoknya mau dokter cowok mau dokter cewek, asalkan dia bisa memberi kenyamanan ke pasien. Justru semua dokter harus bisa lebih empati. Iya, mau dia cewek mau dia cowok, ke pasien cewek atau ke pasien cowok, empatinya tetap harus terjaga gitu loh. Jadi nggak boleh dibeda-bedain kalau perempuan itu katanya lebih pandai merawat. Sampai kita sebagai perempuan disuruh jadi dokter atau dokter gigi biar ya udah kerja gratis aja karena ini kan sesuai dengan kodrat kamu sebagai perempuan yang merawat. Itu sih yang ditakutin. Jadi jangan sampai kamu memilih profesi ini karena kamu menganggap bahwa ya aku tuh lebih halus, lebih apa, lebih ini, jadi aku milih profesi ini. Sebenarnya profesi dokter gigi itu nggak segampang yang kamu kira. Jadi kecuali kalau kamu suka banget sama pekerjaan ini dan pengen membantu orang lain dan emang tahan banting, kayak semua dokter gigi yang berhasil melewati itu semua udah tahan banting tentunya. Kalau kamu mau dan siap, profesi ini memang tepat. Tapi kalau kamu menganggap bahwa kamu itu perempuan cocoknya seperti ini, maka profesi ini sangat tidak tepat untuk kamu. Iya. Tapi sih sebenarnya kita tentu butuh banyak dokter gigi perempuan yang memiliki perspektif perempuan, sehingga dia biar bisa memahami permasalahan perempuan tuh nggak sesempit itulah gitu. Pokoknya intinya kamu mau memilih profesi apapun, karena kalau kita kan konteksnya dokter sama dokter gigi, tapi kalian mau memilih profesi apapun itu usahakan memilih dengan pertimbangan yang jernih dan tidak bias gender.